Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, kalau ini yang nulis Syekh Syafi'ur Rahman Mubarakpuri dari India. Nulis Ar-Rahiq Al-Makhtum tentang akhlaknya Rasulullah juga. Ya, yang pertama sangat pemberani. Kalau ini semua ngerti ya, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua dapat dipercaya. Jadi Rasulullah itu sudah masyhur di kalangan masyarakat Arab. Bahkan sebelum menjadi nabi, beliau ini Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Memang beliau bersih dan lurus sejak awal. Kemudian tawadhu, tadi sudah dijelaskan, selalu memenuhi janji. Jadi memenuhi janji itu ya, kalau memang akadnya jam 7 ya jam 7, jam 8 ya jam 8. Nah, kalau kita kan beda cara. Kita sering molor. Tahun lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, yang di kita ada Pak Cik dan Mak Cik dari Malaysia itu yang kuliah di sini. Alhamdulillah beliau berdua sudah lulus. Itu minggu-minggu pertama beliau kaget waktu kuliah di sini. Pak Faiz, kalau di sini kuliah jam 7, mulainya memang setengah 8 ya Pak. Mahasiswanya datang setengah 8, dosennya malah lebih lambat lagi. Itu. Terus saya jawab, oh beda Pak Cik, kalau di Indonesia membaca waktunya beda. Jadi itu bukan salah orangnya, cara membaca waktunya beda, itu untuk menutupi malu saja. Betapa kita itu sering tidak tepat waktu. Tepat waktu bagian dari menepati janji. Kadang-kadang kita panitia itu kan kalau ingin yang diundang datangnya jam 9 kan, terus di undangan ditulis jam 8. Kenapa? Kalau ditulis jam 9 datangnya jam 10. Oke ya, dan akhirnya menyulitkan kita semua itu kan, mesti kalau ada apa-apa dihitung kan. Oh ini undangannya jam 8, berarti nanti mulainya jam 9, ya saya datang jam 9. Baik. Nah, teladan Rasulullah yuk, sesuai akad, sesuai yang kita janjikan. Ngaji filsafat ya kalau bisa mulai jam 8 ya jam 8. Selesai jam 10, jam 10. Atau kita pakai prinsip kalau mulai boleh telat-telat dikit asal selesainya on time. Atau selesainya lebih awal. Nah, kemudian silaturahim. Rasulullah sangat gemar menyambung tali silaturahim. Penyayang dan lembut terhadap orang lain. Kalau ini masyhur sekali. Jadi, kalau teman-teman memang sangat ingin meneladani Rasulullah, ayo latihan lembut. Karena memang Rasulullah itu lembut. Ya ndak usah, Pak, saya memang wataknya gini kok Pak, saya pemarah. Ya latihan lah, manusia mana ada yang harga mati. Bisa latihan. Saya dulu dari Mojokerto, cara ngomongnya agak kayak Surabayaan. Agak medoknya agak spontan kayak Surabaya. Tapi ya sudah hampir 30 tahun di Jogja ya. Kalau saya pulang, mesti orang sana bilang Mojokertonya hilang. Berarti kan bukan harga mati. Jadi kalau teman-teman merasa, oh, ya sudah, karakter saya memang begini kok Pak, mau apa ya enggak. Ya kamu ubah jadi begitu. Pasti bisa. Manusia itu enggak seperti binatang yang paket jadi. Boleh. Enggak apa-apa. Jadi seperti Rasulullah, ayo latihan penyayang. Nah, kalau ini lebih berat, suka memaafkan, lapang dada. Wah, hari ini sulit ya memaafkan, sekarang kita budayanya lapor polisi. Iya kan? Yo, maaf ya maaf, tapi polisi jalan terus, itu namanya belum maaf. Masih harus lewat polisi. Nah, ayo latihan yang longgar hati kita. Apalagi kalau itu memang hanya urusan kecil-kecil. Ada banyak hal penting nanti mungkin menyita waktu kita kalau terlalu kita urusi. Jadi ayo
latihan yang longgar. Rasulullah itu bahkan ada cerita masyhur sekali di awal-awal beliau dakwah di Mekah itu. Beliau itu tiap pagi ketika ingin sholat di Ka'bah itu ada seorang tetangga beliau yang sangat benci. Yang itu kalau beliau lewat kadang ditaburi pasir, kadang ditaburi kotorannya unta, kadang diludahi. Itu sampai putri beliau Sayyidah Fatimah itu sering membersihkan bajunya ayahnya, rambutnya ayahnya sambil menangis karena usilnya tetangganya ini. Tapi satu ketika pagi-pagi Rasulullah jalan ingin ke Ka'bah, kok tidak ada yang melempar kotoran, kok tidak ada yang menaburi pasir. Ini beliau heran, ini kemana orangnya ini? Apa kehabisan kotoran? Apa? Kok tidak ada yang melempar? Akhirnya tanya pada orang situ, ini beliau ini yang biasanya ada di sini kemana? Oh, beliau sakit Rasulullah, tadi malam beliau sakit. Nah, pagi itu langsung Rasulullah menjenguk. Orangnya betapa kagetnya. Ini musuh yang sangat saya benci, yang tiap hari saya sakiti, justru yang menjenguk paling awal. Itu menyentuh hati dia, sehingga kemudian masuk Islam. Itu gaya dakwahnya Rasulullah. Jadi kadang-kadang justru dengan kelembutan, keterbukaan hati, kemurahan hati, dan pemaaf, orang tersentuh, geser minadz-dzulumati ilan nur. Biasanya orang itu kalau ditabrak, disalah-salahkan, malah sulit untuk sadar. Bukan berarti tidak tahu itu salah. Saya tahu itu salah, tapi wis kadung gengsi, mau gimana. Jadi teman-teman kan sering gitu kan, kalau disalahkan itu kan mesti cari-cari alasan. Kamu telat ya? Loh, sebenarnya saya tidak pengen telat Pak, tapi ya gimana lagi? Ya, pinter ngomong kamu kan. Nah, kenapa? Kamu tahu sebenarnya salah. Kenapa cari alasan? Ya karena ditabrak langsung sih. Coba tadi mengingatkannya nggak model, kenapa kamu telat gitu. Ayo silakan masuk dulu mas, nggak apa-apa. Nanti belakangan baru ngomong, minggu depan kita tetap ya seperti tadi jamnya, jangan telat. Yang telat ya itu mungkin dia bisa berubah. Tapi kalau ditabrak langsung kemungkinan gengsinya keluar, sehingga malah tidak jadi lebih baik. Nah ini strategi kayak gini sudah jarang ditemukan. Kita pinginnya saling tabrak, pinginnya segera orang lain harus ikut saya, karena saya yang paling benar. Baik, selanjutnya Rasulullah itu pribadi yang penuh kegembiraan, meskipun kalau tertawa tidak sampai terbahak-bahak. Kehadiran beliau selalu menggembirakan. Jadi ada istilah Rasulullah itu basam. Basam itu selalu tersenyum. Meskipun tidak sedang tersenyum, yang di dekat beliau merasa disenyumi. Kalau mungkin pakai bahasa hari ini, memang auranya aura yang menggembirakan. Kehadirannya ditunggu-tunggu. Mungkin kebalikannya kita ya. Kalau teman-teman kita kan kalau kita tidak hadir, alhamdulillah dia tidak datang, urusan aman. Kalau dia datang kacau mesti. Tapi kalau Rasulullah tidak, kehadirannya ditunggu. Kemudian Rasulullah itu tentu saja rajin ibadah, terus cerdas. Beliau punya fatonah. Kemudian selalu menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Ada banyak kebenaran yang harus kita sampaikan. Meskipun kadang wah ini resiko, wah ini pahit, ya tidak apa-apa. Asal tadi ya cari retorika yang pas, biar manfaat, maslahat. Terus yang terakhir sabar. Ada banyak ujian, ada banyak kesulitan, tapi beliau tidak pernah putus asa. Detail ureanya cari ya di kitabnya Syekh Sofiur Rahman Mubarak Puri, Ar-Rahiq Al-Maktum. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu.
Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.